Iya, dialog Jurnal Pagi kita lanjutkan kembali dan kita semua masyarakat Indonesia, Pak Frederick dan juga Pak Alfon, kita semua yakin bahwa mungkin kedua belah pihak ini akan nantinya legowo apapun keputusan dari sidang pra-peradilan, begitu Pak Frederick ya. Tapi kalau tidak salah dari kuasa hukum dari Pak Budi Gunawan sendiri menyiapkan serentetan tuntutan-tuntutan ke beberapa institusi yang berbeda begitu selain ke pra-peradilan. Mungkin bisa dijelaskan nih Pak. Jadi gini, kita ada namanya bagian namanya attach, ya kan, menyerang. Kita melaporkan oknum-oknum KPK yang sekarang sedang diproses, kan gitu. Itu direkan sama rekan saya lainnya. Terus ada bagian defend seperti untuk membela dalam pra-peradilan, itu termasuk saya. Terus dia ada mengajukan ke TUN, itu antara Pak Oci Kaligis dengan saya. Kan itu gitu. Kalau misalnya dan itu belum kita ajukan. Dan itu memang tidak menunggu. Oh, nggak ada. Tidak ada hubungannya dengan yang sedang ini. Kita karena gini. Dan tidak ada hubungannya ketika misalnya nanti Pak BG tidak dilantik jadi Polri. Oh, nggak ada. Jadi Kapolri. Karena gini, masalah beliau dilantik tidak melantik itu kan hak prerogatif daripada presiden. Kita nggak bisa bicara, kan? Tetapi dengan kata-kata beliau mengatakan tunggu hasil pra-peradilan, berarti kan beliau itu menunjukkan sikap beliau itu tunduk dan menghormati Tujuan hukum. ketun itu untuk apa Pak Frederick? Menyatakan bahwa KPK telah melakukan perbuatan yang namanya melawan hukum. Gitu. Selain itu kemana lagi Pak? Kemudian kita akan mengajukan gugatan sesuai dengan pasal 63 rehabilitasi dan kompensasi, pasal 63 Undang-Undang KPK, ya kan? Jadi di sini yang kita harus kasih tahu satu kan, ya kan, masalah soal kita melakukan apa namanya pasal 77, ya kan. Jangan lupa namanya ada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman 48 tahun 2009 sudah menyatakan hakim tidak bisa menolak gugatan dengan alasan tidak ada hukum, kan gitu kan. Hakim harus menemukan kaidah hukum. Itu namanya refinding. Jelas harus ngerti lah, jangan jadi saya kasih kuliah kan gitu dari kan? Pak Budi, gugatan dari Pak Budi Gunawan ditolak di pra-peradilan, artinya akan ada serangkaian dan saya tidak pernah mengatakan bisa ditolak. Saya yakin 1000%. 1000%. Pasti kita baik. Kita nanti lihat di keputusannya. Betul. Begitu ya. Tapi tujuan utamanya sih apa sih Pak? Tujuan utamanya. Jadi kita bukan mengatakan bahwa ditetapkan tersangka tidak sah. Penyidikan terhadap Bapak Budi Gunawan adalah tidak sah. Terhadap sehingga apapun yang berlaku terhadap beliau itu termasuk perampasan kemerdekaan. Jadi banyak orang lupa. Beliau itu sudah dicekal. Cekal itu adalah Anda dirampas sebagian kemerdekaan, Anda nggak bisa keluar negeri. Itu adalah penahanan. Tuntutan ke sejumlah institusi hukum ini berarti punya goal besar. Apa goal besarnya Pak? Ya, kita mau memperbaiki KPK, ya kan, supaya KPK itu jangan seperti sekarang yang isinya itu semua orang itu melakukan tindakan namanya melawan hukum, kan. Kita ingin membersihkan oknum-oknum KPK. Karena mereka itu merasa dirinya benar, seperti membaca undang-undang dengan tafsiran. Undang-undang itu nggak bisa ditafsirkan. Dengan cara melumpuhkan, menangkap satu-satu begitu? Oh tidak, karena yang kalau salah ya kita tangkap semua. Maksudnya penyidik akan tangkap semua, termasuk yang mengaku mau menyidik ini dalam waktu dekat kan ditangkap semua. Baik, kita ke Pak Alfons mungkin untuk menutup diskusi kita pada kesempatan kali ini. Pak Alfons, mungkin ada yang ingin Anda sampaikan, Pak Alfons? Ya, pertama-tama begini ya, Pak Frederick tadi mengatakan jangan menafsirkan, tapi ini kan upaya hukum yang melakukan penafsiran juga kan, itu satu soal ya. Bukan dan kemudian yang kedua, kita minta hakim melakukan refinding, bukan penafsiran. Pak Alfons lanjutkan. Ya, maaf Pak, saya juga momen saya bicara gitu kan, saya tidak pernah memotong pembicaraan Bapak gitu. Dan kemudian yang kedua bahwa harus dilihat lagi terkait dengan pasal 77 itu apakah memang ada kewenangan untuk melakukan pra-peradilan atau tidak gitu kan. Nah, oleh sebab itu makanya kita bisa melihat secara jernih. Misalnya enggak ya, ini kan tidak akan pernah ketemu kan. Karena itu makanya kita serahkan pengadilan dari kalau nggak salah itu juga permintaan dari Bapak sendiri kan di dalam beberapa statement media. Nah, oleh sebab itu makanya kita harus melihat bahwa pada saat ini bagaimana kita tegakkan hukum yang ada pada saat ini. Nah, sekarang kewenangan KPK untuk menetapkan sebagai tersangka itu sudah terbuka berdasarkan fakta-fakta persidangan. Nah, oleh sebab itu maka biarkanlah hakim Sarpin untuk memutuskan itu. Dan kemudian yang kedua tentang legalitas dari penetapan tersangka itu sendiri yang dilakukan oleh pimpinan. Nah, pimpinan itu kan tentang kolektif kolegial yang didalilkan kan. Nah, dalilnya itu sudah ada, sudah diutarakan. Nah, oleh sebab itu makanya kita bisa serahkan lagi terkait dengan dalil-dalil yang diperdebatkan itu tadi. Nah,
sekarang kuncinya pada saat ini adalah bagaimana kita bisa melihat bahwa ada proses-proses hukum ke depan yang harus kita hormati juga. Dan oleh sebab itu makanya jangan juga kita mengatakan orang melakukan A, tapi kita juga melakukan B juga gitu kan. Itu kira-kira Mas Adi. Baik, Pak Alfons, kalau Pak Frederick yakin 1000% akan menang di pra-peradilan ini, bagaimana kalau dari pihak Anda? Berapa persen? Mungkin 1 juta persen? Saya sebagai pada ini ya, saya menilai 100% ya, karena 1000% itu terlalu berlebihan, karena nggak ada 1000% itu kira-kira. Gitu ya. Baik, terima kasih Pak Alfons. Tapi yang pasti bahwa kedua belah pihak mungkin seperti yang diamanatkan oleh para pakar hukum di tanah air menyatakan bahwa kita dua pihak ini harusnya memang bisa legowo untuk menerima apapun keputusan dari pra-peradilan. Juga ini yang akan menjadi titik dasar keputusan penting mungkin untuk Pak Jokowi sebagai presiden untuk melantik atau tidak dari Pak BG. Baik, terima kasih Pak Frederick dan juga Pak Alfons. Terima kasih telah sharing bersama dan memberikan keterangan di Jurnal Pagi. Terima kasih Pak Alfons. Dan pemirsa, demikian dialog Jurnal Pagi, dan rangkaian informasi lainnya akan kami lanjutkan di Jurnal Pagi.